Loh Pak, itu kok ada pendeta mati kecelakaan? Pak, kok itu ada anak-anak Tuhan yang baik, yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, naik pesawat dan pesawatnya mengalami kecelakaan? Itu bagaimana Pak? Ayat ini kok nggak berlaku? Ya kita nggak boleh menghakimi, saudaraku. Ya, rahasia itu milik Tuhan. Tetapi dalam hal kecelakaan, ayat ini harus menjadi pegangan buat kita. Jadi jadikan ini pribadi, saudara. Dan sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa kita dipanggil bukan untuk menjadi orang yang sombong dan menghakimi orang lain. Kalau ada orang lain kecelakaan yang wah itu pasti nggak berdoa begitu. Bukan begitu. Bukan untuk itu ayat ini diberikan. Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Dalam Suara Gembala kali ini kita akan melihat firman di dalam Mazmur 121 ayatnya yang ke-7 dan 8. 2 ayat saudaraku. Dikatakan di situ, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Saya ulangi ya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku, ini adalah sebuah doa, sebuah kata-kata yang ditulis dan itu dicatat di dalam nyanyian ziarah ini, bahwa Tuhan itu penjaga Israel. Tuhan itu penjaga umatnya. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita membaca akan 2 ayat ini? Di situ dikatakan bahwa Tuhan itu T-U-H-A-N huruf besar, yaitu Yod-Heh-Woheh atau Yahweh atau Yehova, akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Bukankah dalam hidup kita di atas muka bumi ini, kecelakaan itu terjadi di mana-mana, saudara? Betul ya? Ada kecelakaan di jalan ketika kita mengendarai sepeda motor, mengendarai mobil, atau bahkan mengendarai sepeda, atau bahkan jalan kaki di trotoar itu aja bisa kecelakaan, saudara. Kepleset kulit pisang, jatuh, kepala kebentur, itu pun juga kecelakaan, ya kan? Kecelakaan itu terjadi di mana-mana, di luar rumah maupun di dalam rumah. Di dalam rumah itu ada banyak yang bisa membuat kita ngalami apa yang disebut dengan accident atau kecelakaan ini. Misalnya kesetrum, saudaraku ya, kesetrum, kemudian kepleset jatuh di kamar mandi dan sebagainya. Itu semua akan masuk dalam kategori kecelakaan, betul ya? Nah, disinilah anak-anak Tuhan harus pegang ayat ini kuat-kuat. Ingat, Tuhan engkaulah penjagaku terhadap segala kecelakaan. Mengapa saya katakan demikian? Apa maksudnya saya sampaikan seperti ini kepada Anda? Yaitu bahwa firman Tuhan itu untuk dipercayai, diyakini, dipercayai. Kita tidak boleh membaca firman kemudian ya itu sebagai suatu pengetahuan saja, ya firman ada di buku, begitu. Tidak, firman ini harus menjadi darah daging kita, harus masuk, mewarnai akan paradigma kita dan menimbulkan iman, saudara. Iman. Jadi ketika Anda sedang mengemudikan mobil, akan bepergian begitu ya, dengan mengendarai sebuah mobil, berdoa, saudara, ingat akan ayat ini, Tuhan, engkau yang akan menjaga aku dari segala kecelakaan. Sebab kecelakaan bisa terjadi. Kita hati-hati, kita sudah waspada, itu bagian kita, saudara ya. Kita bertanggung jawab. Saudara berkata, Tuhan, engkau yang menjaga aku dari segala kecelakaan. Kemudian saudara ugal-ugalan di jalan, ya itu juga nggak benar. Tapi kalau sudah hati-hati, bukan berarti tidak ada truk nyelonong yang akan nabrak Anda. Betul ya? Nah, disinilah firman ini berlaku. Jadi, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi ini firman untuk dipercayai, dan biar itu timbul dari firman ini, timbullah iman bahwa Tuhan akan menjaga aku terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawaku. Agak susah juga ketika kita dibenturkan dengan pertanyaan begini. Loh Pak, itu kok ada pendeta mati kecelakaan?
Pak, kok itu ada anak-anak Tuhan yang baik, yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, naik pesawat dan pesawatnya mengalami kecelakaan. Itu bagaimana, Pak? Ayat ini kok nggak berlaku? Ya kita nggak boleh menghakimi, saudaraku. Ya, rahasia itu milik Tuhan. Tetapi dalam hal kecelakaan, ayat ini harus menjadi pegangan buat kita. Jadi jadikan ini pribadi, saudara. Dan sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa kita dipanggil bukan untuk menjadi orang yang sombong dan menghakimi orang lain. Kalau ada orang lain kecelakaan yang wah itu pasti nggak berdoa begitu, bukan begitu. Bukan untuk itu ayat ini diberikan. Saya ingin saudara menerima ayat firman Tuhan. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan, Dia akan menjaga nyawamu. Itu menjadi pegangan buat kita. Ya kita percayai saja. Demikian. Kemudian Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Tadi saya katakan ada kecelakaan di luar, ada kecelakaan di dalam. Dari sekarang sampai kapan? Selama-lamanya. Artinya sampai Tuhan datang, sampai kita masuk dalam kekekalan. Ini jaminan, saudara. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan mempercayai akan janji firman-Nya dan menjadikan firman Tuhan itu kekuatan buat kita. Tapi ingat sekali lagi ingat. Ayat ini bukan untuk disombong-sombongkan. Ketika Anda diluputkan dari kecelakaan, kemudian ketika ada orang lain mengalami kecelakaan, bukan untuk menilai dan menghakimi mereka yang kena kecelakaan. Tidak demikian. Nah terus bagaimana dengan mereka? Apakah mereka tidak masuk dalam apa itu janji firman Tuhan ini? Tidak masuk, artinya tidak mengalami janji Tuhan ini. Itu rahasia Tuhan. Kita bukan dipanggil untuk menjadi orang yang maha tahu, tidak, saudaraku. Tapi kita dipanggil untuk menjadi orang yang menerima firman dengan lemah lembut dan mempercayainya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.